Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Alhamdulillah, semoga dalam keadaan ketaatan kepada Allah, iman yang penuh, dan mudah-mudahan kita selalu disehatkan dan mendapatkan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita bangun pagi seperti biasa. Namun kegiatan yang aktivitas yang pada umumnya ini di dalamnya terdapat makna yang sangat dalam. Apa itu? Yaitu kita tetap diberikan nikmat yang mana kita tidak mengira bahwa nikmat yang sering kita abaikan itu adalah nikmat yang besar sekali. Nah, jadi bersyukur kita kepada Allah Sang Pencipta yang sudah memeliharakan kita sampai saat ini kita dapat bernafas dan beraktivitas. Nah, pada kali ini Bapak ingin menyampaikan materi tentang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa tujuan pembelajaran dari materi ini? Peserta didik dapat memahami pengertian dan pentingnya mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan peserta didik dapat menyebutkan dan memahami bentuk-bentuk dan cara bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan peserta didik dapat memahami dan mengaplikasikan ajaran Islam tentang bersyukur dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bersyukur ini sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Antara bersyukur dan bersabar, itu lebih utama bersyukur daripada bersabar. Walaupun kedua-duanya mempunyai keutamaan. Namun kalau bersabar, nah itu Allah Ta'ala janjikan dengan bertambahnya nikmat. Nah, baik, bersyukur. Nah, ini kata syukur itu secara harfiah atau etimologi artinya adalah berterima kasih. Lafaz syukur dalam berbagai bentuk terulang sebanyak 74 kali dalam Al-Quran. Nah, salah satu contoh yaitu firman Allah, Quran surah Ibrahim ayat 14. Surah yang ke-14 ayat yang ke-7. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Nah, jika kamu bersyukur, pasti akan aku tambahi. La in syakartum la azidannakum. La azidanna. La azidanna itu bertambah. Kalau kita bersyukur, maka nikmat yang kita syukur itu akan ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita kufur, Kalau kita kufur, ingkar, wala in kafartum, nah inna azabi lasyadid, maka tunggu siksa Allah itu sangat pedih. Nah, makanya orang yang sering mengeluh, orang yang sering putus asa, nah itu sebenarnya mendapatkan siksa yang nyata dahulu sebelum siksa di akhirat. Nah, dalam ayat di atas dinyatakan bahwa yang saya sebutkan tadi, bahwa kata syukur itu lawannya adalah kufur, yaitu menutupi nikmat. Syukur konsekuensinya adalah bertambah nikmat, sedangkan kufur konsekuensinya adalah siksa. Siksa tidak mesti dapatkan di akhirat. Di dunia pun itu bisa Allah Ta'ala berikan berupa apa? Keluh kesah, galau, dan sebagainya. Nah, itu diantaranya adalah orang yang ditutupi nikmat Allah Ta'ala secara bertahap. Nah, mudah-mudahan kita terus senantiasa komitmen dan beristiqomah dalam menapat hidup ini dengan cara bersyukur kepada Allah. Nikmat yang diberi ini sungguh sangat luar biasa. Nah, jadi bagaimana caranya kita bersyukur kepada Allah? Ada syukur di qalbi, dengan hati. Ada bil lisan dengan ucapan, dan juga bil af'al dengan perbuatan.
Nah, bagaimana bersyukur dengan hati? Yaitu kepuasan batin atas anugerah yang diberikan Allah Ta'ala. Artinya kita ini ridho. Nah, hati kita itu senang apapun yang ditimpakan kepada kita. Jadi hakikatnya orang beriman, orang non-muslim itu hakikatnya apapun yang ditimpakan ke dirinya kepada Allah, kepada dirinya, baik itu nikmat ataupun musibah, itu semata-mata adalah bentuk kasih sayang Allah, dan itu diwujudkan dalam syukur nikmat tadi. Itu hati itu puas, oh Allah Ta'ala mengangkat derajatku, Allah Ta'ala memberikan aku teguran dan peringatan. Nah, syukur dengan lidah itu mengakui anugerah dan memuji pemberiannya. Yang kedua adalah syukur dengan lidah, yaitu mengakui anugerah dan memuji pemberiannya. Semisalnya kita mendapatkan hadiah, mendapatkan menikmatan sesuatu yang menurut kita itu adalah kita senang dengan itu. Maka dengan lidah, dengan lisan itu kita mengucapkan alhamdulillah, yaitu kita memuji atas pemberian Allah Ta'ala tadi, baik itu kenikmatan dalam bentuk batiniah maupun lahiriah. Atau kita mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan dalam hati, tetap kita bersyukur. Ini duduknya maqam orang yang bersyukur, itu alhamdulillah fi kulli hal. Artinya segala apapun hal yang ditimpakan kepadaku, aku tetap memuji Allah. Nah, yang ketiga adalah syukur dengan perbuatan, yaitu dengan memanfaatkan anugerah yang diperoleh sesuai dengan tujuan penganugerahan tadi. Artinya dengan segala komitmen kita, istiqomah kita diberikannya kesehatan. Nah, dengan kesehatan yang diberikan kepada kita, maka kita laksanakan dengan ketaatan kepadanya. Nah, 5 waktu kita laksanakan. Ada lebihanan, kita sedekahkan. Ya minimal senyum. Nah, baik, anak-anakku sekalian, kepada siapa kita bersyukur? Nah, ini pertanyaannya. Pada prinsipnya, segala bentuk syukur yang harus ditujukan itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman-Nya, maka ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu. Nah, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Itu dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 152. Selain bersyukur kepada Allah, Al-Quran pun mengajarkan agar kita pun bersyukur kepada orang tua kita. Karena orang tua kita itu adalah laksana wakil Tuhan di dalam dunia ini. Tanpa orang tua kita tidak akan ada di dunia ini, kan? Nah, jadi berbakti kepada orang tua itu sama halnya mentauhidkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah dalam surah Luqman ayat 14, surah yang ke-31 Luqman, surah Luqman itu, bersyukur kepadaku dan kepada ibu bapakmu, hanya kepadakulah kamu kembali. Nah, jadi itu disebutkan dalam hadisnya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, maka dia tidak mensyukuri Allah. Lam yashkurun nas wa lam yashkurullah. Nah, jadi ini sangat mudah dipahami bahwa bila kita diberikan sesuatu nikmat yang mana makhluk atau manusia atau siapapun itu yang memberikan kepada kita, itu adalah perantaranya, hakikatnya adalah Allah yang memberi. Maka kita wajib bersyukur kepada orang itu dengan cara sebagaimana biasa kita bersyukur, mengucapkan terima kasih ataupun menyampaikan kesenangan yang di hadapannya. Nah, lebih-lebih lagi kepada orang tua kita yang telah melahirkan, mendidik, nah terutama kepada ibu, kan. Nah, itulah. Jadi pemateri ini sangat penting dalam menapaki kehidupan kita,
bahwa orang yang paling besar jasanya itu bagi